Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Bapa di surga, kami mau belajar lagi Tuhan, menjadi manusia seperti yang Kau inginkan. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mau memaknai hidup kami benar-benar bermakna. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup yang hanya sebentar ini. Biarlah melalui firman yang kami pelajari dalam program ini, kami semua diubahkan cara berpikir kami, maupun seluruh cara hidup kami. Terima kasih Bapak berkati program ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita malam ini topiknya adalah prokreasi. Jadi manusia diciptakan, diberi mandat, diberi tugas. Jadi manusia diciptakan bukan untuk makan, tidur, pasif, malas, tidak produktif. Bukan demikian ya. Kita akan belajar malam ini salah satu mandatnya adalah mandat prokreasi. Nanti di Rabu depan mandat berikutnya, mandat budaya. Pastikan Bapak Ibu mengikuti terus. Seandainya tidak sempat, tidak apa-apa. Seperti biasa kita akan taruh di YouTube juga. Ya. Cuma bedanya kalau di YouTube tidak ada tanya jawabnya. Karena akan terlalu panjang nanti ya. Oke, saya akan share screen seperti biasa ya. Kita sudah sampai ke sesi 18 mandat prokreasi. Dan saya ingatkan kepada kita semua bahwa pendalaman Alkitab ini tidak tahu kapan selesainya. Karena Alkitab itu kalau digali kebenaran itu tidak terbatas. Jadi saya tidak akan membatasi pada topik-topik tertentu saja. Ini akan panjang ini, ya. Pastikan Bapak Ibu ikut. Mengapa? Karena kebenaran itu seperti puzzle. Kalau ikut sekali dapat potongan. Satu potong gambar kecil. Kedua kali dapat 2 potongan. Bapak Ibu udah ikut sesi 18 ini dari sesi 1 sudah 18 potongan. Pasti berbeda dengan orang yang belum pernah dengar, pasti. Ya. Mindsetnya, cara berpikirnya beda. Bagaimana kita menghormati Tuhan beda. Beda. Karena kita tidak hanya mendalami Alkitab per ayat, tapi juga sistematika. Sistematika itu per topik menyebar kemana-mana secara alkitabiah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Kejadian 1 ayat 28, seperti kita sudah ketahui selama ini, Allah memberkati mereka di situ tentu Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tentu saja beranak cucu pasti bertambah banyak. Ya. Penuhilah bumi. Jadi beranak cucu supaya memenuhi bumi. Kemudian taklukkanlah itu. Taklukkan, kita harus menang terhadap bumi dan segala isinya itu. Berkuasalah atas seluruh isinya bumi. Kan begini ya. Nah, inilah mandat yang pertama bagi manusia, yaitu prokreasi. Prokreasi artinya mempunyai keturunan, beranak cucu. Prokreasi. Beranak cucu bukan melalui adopsi anak, bukan. Beranak cucu melalui hubungan seks suami istri dan mempunyai anak keturunan. Itu arti prokreasi. Ini yang merancang adalah Allah sendiri.
Jadi pada mulanya Allah mempunyai rancangan seperti ini. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan harus beranak cucu. Untuk apa? Untuk memenuhi bumi. Supaya bumi penuh. Dan taklukkanlah bumi itu. Harus dikuasai. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Prokreasi itu dalam bahasa sederhana memiliki keturunan. Apa sih tujuannya? Kok Tuhan memberikan mandat kepada kita seperti itu? Apa tujuannya? Tentu bukan hanya asal punya banyak anak. Bukan. Kan ada banyak orang yang filosofinya banyak anak, banyak rezeki katanya. Hari ini banyak anak, banyak biaya. Susah apalagi di kota besar. Jadi jangan sembarangan banyak anak. Ya. Oke. Jadi bukan hanya punya banyak anak, tetapi juga memenuhi tanda kutip. Menaklukkan dan menguasai bumi ini. Memenuhi. Itu bukan asal penuh. Bukan. Memenuhi di sini pakai kata Ibrani male. Dalam teks asli Ibrani dipakai kata dasarnya male. Sebentar ya, saya highlight ini. Jadi dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, istilah memenuhi bumi, dalam teks asli dipakai kata dasar male. Male ini artinya to fill, mengisi, memenuhi ya, oke. To complete, melengkapi. To set, men-setting bumi. To satisfy, memuaskan. To consecrate, nah ini dia. Rupanya kata male itu artinya to consecrate, menyucikan, menguduskan. Menguduskan, ya. Jadi jangan asal penuh aja, buminya penuh nih, sesuai perintah Tuhan. Tidak. Penuh di situ itu ada artinya secara rohani. Tidak mungkin Tuhan bicara soal jumlah saja. Tidak mungkin. Perhatikan kalau Tuhan berfirman, tidak fokusnya bukan soal jumlah, selalu soal kualitas. Selalu. Sampai kapanpun. Ya. Jadi penuhi bumi supaya bumi makin berkualitas. To consecrate, menyucikan bumi, menguduskan bumi supaya makin berkualitas. Itu sudah pasti, konteksnya pasti ke sana. Bukan supaya bumi rusak, bukan. Ya, perhatikan itu. Jadi kita kalau belajar Alkitab, jangan asal baca Alkitab lalu lewat. Ada satu poin-poin yang harus kita mengerti dengan benar. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Male. Ini kalau kita lihat leksikon, male itu full, memenuhi ya, benar ya. To fulfill, menggenapi. To fill, mengisi. To complete, melengkapi. Dan seterusnya. Tapi yang menarik, ada kata yang tadi, yaitu consecrate, menyucikan, menguduskan. Ini yang menarik, yang perlu kita mengerti. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa tujuannya? Nah, jadi sebenarnya Adam diberi mandat. Ya, Adam diberi mandat untuk memenuhi bumi dengan keturunannya yang tentu saja harus hidup kudus sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu kalau membaca Alkitab ya, jangan pasif. Meskipun tulisannya tidak secara eksplisit, tapi kita harus tahu bahwa pasti yang dimaksud Tuhan adalah supaya manusia hidup kudus sebagai anak-anak Allah. Ya, demikian. Sebentar, ini kenapa pindah-pindah? Oke, ya. Nah, yang kedua, untuk itu Adam sendiri harus menjadi sempurna lebih dahulu, baru memiliki keturunan.
Ini adalah konsekuensi logis daripada mandat prokreasi. Sebab kalau Adam belum sempurna, lalu memiliki anak banyak memenuhi bumi, bisa kacau balau bumi ini. Karena anak-anaknya mau meneladani siapa? Adam belum sempurna. Itu sebabnya Adam tidak memiliki keturunan sebelum mencapai kesempurnaan. Dan kita tahu ternyata Adam tidak pernah mencapai kesempurnaan. Itu sebabnya Adam tidak pernah punya keturunan. Nah, bumi ini harusnya dipenuhi dengan orang-orang kudus, anak-anak Allah, keluarga Allah. Jadi mandat prokreasi itu sebenarnya adalah mandat untuk menguduskan bumi, membuat bumi menjadi kudus, dipenuhi oleh orang-orang kudus. Ya, dipenuhi oleh orang-orang kudus. Jadi bumi dipenuhi, ditaklukkan, dikuasai bagi kemuliaan Allah. Jadi Adam tidak akan punya keturunan sebelum mencapai kesempurnaan. Seandainya Adam mencapai kesempurnaan, ia akan punya anak. Nah, tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, nah, Alkitab mencatat, ya sudah punya anak juga akhirnya. Nah, nanti dulu kita tunda pembahasan itu ya. Tetapi kita perlu tahu bahwa kalau Adam diperintah untuk menguasai bumi, memenuhi bumi, menguasai segala isinya, padahal kita tahu iblis ada di Eden loh. Adam juga ada di Eden. Dan diperintahkan untuk menaklukkan bumi dan segala isinya serta menguasainya. Itu artinya Adam juga harus menaklukkan iblis karena ada iblis di situ. Jika Adam menang, jika ini seandainya ya, maka ia menjadi sempurna. Dan barulah beranak cucu. Ini kan berandai-andai. Seandainya itu terjadi, anak cucunya akan meneladani Adam. Sehingga terjadi keluarga Allah di bumi. Dan bumi menjadi suci. Sesuai rancangan mula-mula. Tidak ada kutuk, tidak ada kematian, tidak ada yang jahat. Harusnya demikian. Sayang Adam jatuh dalam dosa. Sehingga bumi tidak menjadi seperti rancangan mula-mula. Ada penyimpangan. Ya. Tetapi mandat prokreasi tidak dibatalkan meskipun manusia jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik. Tetapi prokreasi yang terjadi setelah jatuh dalam dosa itu berbeda sudah. Kalau dulunya mau memenuhi bumi untuk menyucikan bumi, menguduskan bumi. Tapi sekarang mempunyai keturunan itu sudah tidak bisa suci karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi memiliki keturunan ini dalam rangka memenuhi nubuatan dari Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15. Proto-evangelium. Proto-euangelium. Injil yang pertama. Bapak Ibu yang belum mengikuti program ini dari awal, silakan diikuti sesi-sesi sebelumnya kita sudah jelaskan secara detail. Ya. Jadi kalau yang mengikuti urut nggak ada masalah. Karena saya tidak pernah lompat-lompat, urut. Jadi pasti bisa mengikuti. Tapi nggak apa-apa. Supaya yang ketinggalan juga bisa mengikuti, kita baca Kejadian 3 ayat 15 ya. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah masih mengasihi manusia. Itu sebabnya dikeluarkanlah firman berikut ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini.
Antara iblis dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan yang pertama di Alkitab. Jadi ketika jatuh dalam dosa, manusia harus punya keturunan juga. Tidak dibatalkan. Mengapa? Karena harus memenuhi nubuatan Kejadian 3 ayat 15 melalui keturunan perempuan itu, Hawa, maka akan lahir keselamatan. Ya, mengerti ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa tidak punya keturunan sebelum jatuh dalam dosa? Karena Adam belum sempurna. Kalau Adam sudah sempurna, pasti Adam juga punya keturunan karena itu perintah dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi itulah sebabnya Adam tidak berketurunan sebelum jatuh ke dalam dosa. Jadi sebenarnya jika tidak jatuh ke dalam dosa, Adam tetap akan memiliki keturunan. Tetapi setelah Adam mengalahkan iblis, ini berandai-andai nih, sehingga Adam menjadi yang sulung tanda kutip. Menjadi pokok keselamatan tanda kutip. Karena mencapai kesempurnaan. Sehingga seluruh keturunannya bisa belajar terhadap Adam. Harusnya begitu. Harusnya Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Adam yang disetting untuk menang. Tapi Adam tidak bisa dipercaya. Yang melanggar perjanjian itu. Jadi, beginilah dunia. Jadi kita hidup di zaman ini. Ya. Nah, kalau demikian, coba perhatikan sketsa ini. Kita berandai-andai ini. Jika Adam tidak jatuh dalam dosa, maka ia menjadi yang sulung, maksudnya menjadi teladan. Semua akan belajar dari Adam, teladan atau pokok keselamatan. Ya. Tanda kutip. Nah, jadi seluruh keturunan Adam, kalau seandainya tidak jatuh dalam dosa, itu akan sesuai dengan gambar dan rupa Adam yang sebelum jatuh dalam dosa. Seandainya tidak jatuh dalam dosa. Jadi kalau Adam sempurna, maka keturunannya bisa sempurna. Tapi rupanya Adam tidak lulus sehingga jatuh dalam dosa. Jadi keturunan Adam mengambil gambar dan rupa Adam. Beda ya. Bapak Ibu harus ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya apa? Supaya seperti Allah penciptanya. Nah, keturunan Adam mengambil gambar dan rupa Adam. Makanya kalau Adam jatuh dalam dosa, keturunannya juga sama, mewarisi kodrat dosa. Kalau Adam seandainya sempurna, keturunannya juga sempurna, menjadi anak-anak Allah. Sesuai mandat yang diberikan pada Adam. Kejadian 5 ayat 3. Coba kita baca Kejadian 5 ayat 3. Saya bacakan ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Tuh, perhatikan. Jadi anaknya Adam, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Set mengambil gambar dan rupa Adam. Artinya Set mewarisi kodratnya Adam. Sifat-sifatnya Adam. Yaitu yang berkodrat dosa. Memiliki natur dosa. Itulah cara dosa merambat. Menjalar. Terdistribusi ke seluruh dunia. Karena seorang anak mengambil gambar dan rupa orang tuanya. Ya. Tetapi karena Adam gagal, maka Adam kedua atau Adam terakhir, yaitu Yesus, menggantikan tempatnya. Makanya disebut Adam terakhir. Harusnya Adam yang menang. Tapi karena Adam kalah, Adam terakhir, Tuhan Yesus. Kenapa disebut terakhir? Karena tidak akan ada lagi yang bisa menggantikan lain. Hanya Tuhan Yesus yang pilihan terakhir. Adam terakhir.
Ibrani 5 ayat 9. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, Tuhan Yesus nih maksudnya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sama, ya. Yesus harus sempurna baru bisa menjadi pokok keselamatan. Ini dia. Jadi satu-satunya solusi Adam akhir atau Yesus. Menjadi yang sulung. Karena Adam gagal kan, menjadi teladan, menjadi pokok keselamatan. Harusnya Adam, kalau Adam menang. Tapi Adam kalah, digantikan Adam terakhir. Pokok keselamatan, dalam Ibrani 5 ayat 9, di situ dipakai kata aitios. Aitios itu artinya author. The author. Author itu pengarang. Kalau dalam musik, composer. Bisa penggubah. Jadi, semua yang taat, yang mengikut Adam akhir, Yesus, yaitu seluruh manusia yang percaya, ini, akan mengambil gambar dan rupa Yesus. Mewarisi gambar dan rupa Yesus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 5 ditulis, dalam hidupmu bersama, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Jadi kita sekarang bukan Adam, tapi Kristus, Adam yang akhir. Kita harus seperti Kristus. Aitiosnya itu Kristus. Ya, nangkep ya Bapak Ibu ya. Kita baca Roma 5 ayatnya yang nanti dibacanya yang lengkap ya. Tapi kita mau lihat dulu Roma pasal 5 dari ayat 12 sampai 21. Tapi kita baca sebagian saja dulu. Misalnya ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh Adam yang pertama, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang keturunannya Adam, anak Adam mengambil gambar rupanya Adam. Nanti keturunan Set mengambil gambar dan rupanya Set. Demikian seterusnya sampai hari ini. Nah, oke. Ya. Ayat 17 misalnya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, agar hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kalau dahulu Adam pertama mencelakakan, Adam yang terakhir yaitu Yesus menyelamatkan. Nanti boleh dibaca ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 45. Coba kita lihat ya. 1 Korintus 15 ayat 22 dan 45. 22 deh. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jelas ya Bapak Ibu ya. Itu sebabnya tidak mungkin ada keselamatan di luar Kristus. Sebab tidak ada yang sempurna selain Kristus. Jadi kalau mau sempurna harus belajar sama Kristus. Harus mewarisi gambar dan rupanya Kristus. Harus mewarisi natur Kristus. Cara berpikirnya, cara berperasaannya. Jadi tidak benar filosofi yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Jalannya pasti cuma satu. Yang sempurna Kristus. Yang menjadi yang sulung. Jadi semua teori pasti salah. Mau nyontoh siapa kalau kita mau selamat. Perhatikan semua ajaran. Tidak ada yang sempurna. Contoh aja tokohnya kalau nggak percaya hidup seperti apa. Nggak sempurna.
Nah, Yesus sempurna. Ya. Jadi sebenarnya proses keselamatan itu pemulihan gambar dan rupa Allah dalam diri orang percaya. Jadi kalau seseorang belum pulih gambar dan rupanya itu, masih memiliki gambar rupa dunia atau manusia, ya sebenarnya belum selamat. Orang yang selamat itu yang memiliki gambar dan rupa Yesus. Yang cara berpikir dan berperasaannya seperti Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengerti benar hal ini. Dikalimatkan dengan begini, karena hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Apa maksudnya roh kita hilang diganti Kristus? Bukan. Maksudnya kita sudah hidup persis seperti Kristus. Amin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita beruntung kalau memiliki teladan atau aitios adalah Yesus yang sempurna. Untuk apa? Belajar sama yang tidak sempurna. Makanya jadi amburadul sifat karakternya kalau belajar terhadap orang lain. Kalau sama Yesus jelas. Nah, demikianlah sampai sekarang mandat prokreasi tidak pernah dibatalkan. Ya, tidak pernah dibatalkan. Memiliki keturunan adalah mandat dari Tuhan sendiri. Jelas ya sampai di sini ya. Oke. Itulah sebabnya ketika zamannya Nuh keluar dari bahtera setelah air bah surut, Nuh dan keluarganya diberi mandat yang sama oleh Tuhan. Kejadian 9 ayat 1 dan 7. Beranak cuculah dan penuhi bumi. Sama masih mandatnya. Mengapa? Karena semua manusia musnah, mati oleh air bah. Jadi seolah-olah dunia ini direset, dinolkan lagi oleh Tuhan. Di seluruh dunia cuma ada 8 manusia yang selamat dari air bah. Nuh dan istrinya 2 ya. Anaknya 3, 5, menantunya 3. Jadi total 8 orang. Dari 8 orang inilah firman Tuhan ditujukan beranak cuculah dan penuhi bumi. Sem, Ham, dan Yafet. Keturunannya akan memenuhi bumi. Ya. Demikian. Oke. Kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernikahan itu dan seks itu adalah rancangan Tuhan Allah dari sejak semula. Dan rancangan Allah itu monogami, heteroseksual. Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dan Hawa dan Rini. Tidak ada. Tidak ada juga Adam dan Rudi. Tidak ada. Aduh. Seks itu kudus di dalam pernikahan. Banyak orang itu ngomongnya ngawur. Dipikir seks itu kotor. Salah. Pikiranmu yang kotor. Rancangan Tuhan tidak ada yang kotor. Rancangan Tuhan semuanya kudus. Katakan amin. Berani melawan Tuhan. Kecuali disalahgunakan. Kalau disalahgunakan menjadi najis, kotor. Tapi kalau tidak disalahgunakan itu kudus. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, rancangan mula-mula itu monogami.
Satu dan satu. Inilah rancangan mula-mula. Adam ketemu Hawa. Keduanya menjadi satu daging. Ini eksplisit loh, Alkitab berkata keduanya. Bukan 3 atau 4, keduanya. Adam dan Hawa, suami dan istri. Menjadi satu daging. Bapak Ibu, kalau mau mendengar detailnya, Bapak Ibu bisa mengakses channel truth.id di YouTube. Bapak Ibu cari yang judulnya Hawa diciptakan bukan dari tulang rusuk Adam. Di sana saya jelaskan sedetail-detailnya tentang bersatunya laki-laki dan perempuan. Ya. Keduanya menjadi satu daging. Coba kita baca salah satu saja ya. Efesus 5 ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ya. Monogami ini adalah lambang hubungan Kristus dan jemaat. Kita hanya boleh punya pasangan jiwa kita Kristus, tidak boleh yang lain. Maksudnya itu. Monogami. Jadi tidak boleh poligami dalam Kristen. Oke, jelas ya. Sebab cinta tidak bisa dibagi-bagi. Oke, kita lanjutkan. Heteroseksual. Rancangan mula-mulanya adalah Adam dan Hawa, bukan sesama jenis. Ya. Hari ini kalau ada yang sesama jenis, itu bukan rancangan mula-mula. Itu sebabnya kalau saya bimbingan pranikah untuk yang mau menikah, itu kita tekankan benar-benar bahwa pernikahan Kristen monogami. Jadi kalau ada yang merencanakan poligami, jangan minta pemberkatan di sini. Pasti kita tolak. Dan yang kedua, tidak ada pemberkatan sesama jenis. Tidak ada itu. Tidak sesuai rancangan mula-mula. Ya. Kalau kita mau benar ya kita harus kembali ke rancangan mula-mula. Oke. Nah, kalau dipersoalkan, sebenarnya jodoh itu dipersatukan Tuhan atau pilihan pribadi? Bapak Ibu bisa jawab nggak? Sebab semua orang hafal tuh kalimat apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia. Bagaimana? Coba Bapak Ibu jawab. Bapak Ibu dahulu dipersatukan Tuhan seperti Adam dipersatukan Hawa atau pilihan pribadi? Oh, waktu itu aku tidur dipersatukan oleh Tuhan, Pak. Tiba-tiba datang pasanganku. Begitu atau bagaimana? Seperti Adam. Atau pilihan pribadi? Aku naksir dia, Pak, dulu. Mulai dari mata turun ke hati. Yang mana ini? Ada orang yang ngotot, saya dipersatukan Tuhan, Pak. Lah kalau kau dipersatukan Tuhan, kenapa suamimu selingkuh? Memangnya Tuhan tidak tahu? Memangnya Tuhan menjerumuskan kau? Dalam banyak kasus, manusia memilih sendiri pasangannya. Itulah sebabnya Alkitab mengatakan demikian, jangan cari pasangan yang tidak sepadan, harus yang sepadan.
Kita itu diperintah mencari pasangan yang sepadan. Memang dalam kasus tertentu Tuhan intervensi, tetapi pada umumnya manusia memilih. Itu sebabnya banyak yang salah pilih. Bapak Ibu saya peringatkan, wah saya salah pilih Pak. Saya peringatkan, salah pilih tidak boleh tukar tambah, tidak boleh cerai. Kalau salah pilih dulu ya sudah nggak masalah. Dua-duanya bertobat, maju lagi ke depan. Wah itu mantap tuh. Membentuk keluarga yang kudus bagi Tuhan. Kalau dulu seluruh bumi, dimulai dari keluarga dulu. Keluarga yang kudus, yang takut akan Tuhan. Mengerti ya maksudnya ya? Jadi jangan asal punya anak banyak. Punya anak banyak untuk apa? Kalau anaknya berantakan. Anaknya tidak hidup kudus. Tidak jadi berkat. Malah jadi sandungan. Tidak mengangkat nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Malah menjatuhkan. Untuk apa? Jadi Bapak Ibu, pilihan pribadi ini bisa salah. Tapi yang penting bukan itu. Ketika kita menyadari kesalahan kita, ayo kita maju lagi. Dalam beberapa kasus ada yang dipersatukan Tuhan memang. Ya. Tetapi yang manapun setelah itu harus hidup kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Tidak pernah salah dalam hal apapun. Harus mantap. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ternyata banyak masalah dalam pernikahan. Banyak sekali. Adakah pernikahan yang ideal di zaman sekarang? Pertanyaan itu pertanyaan yang sangat relevan. Sebenarnya ya kalau kita survei ya, mungkin nih, ini mungkin ya, mungkin jawabannya tidak ada yang ideal. Tapi itu tidak masalah, asal kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk belajar dalam segala hal. Bersama pasangan hidup. Kalau masih memungkinkan. Sebab ada banyak pasangan tidak bisa diajak ke surga. Tidak mau bertobat. Mengerikan ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kalau kita lihat, ya, ada banyak penyalahgunaan. Seks disalahgunakan. Penyalahgunaan seks. Perselingkuhan. Perceraian. Poligami. Ada gangguan. Sehingga tidak punya anak, mandul. Praktek LGBT. Sebagian besar manusia dikuasai hawa nafsunya. Mengerikan loh dunia ini. Makanya dunia ini kacau balau. Keluarga berantakan. Kalau disurvei ya. Dari 3 laki-laki. Ini survei zaman dulu sih. Tapi nggak apa-apa. Ini untuk ilustrasi saja ya. Dari 3 laki-laki, 2 tidak setia. Mengapa? Karena yang satu ini waktu disurvei tidak jujur. Dari 3 laki-laki, 3-tiganya nyeleweng. Kalau dari 100 baru ada 5 orang atau berapa. Jadi kecil sekali laki-laki yang setia. Tapi jangan salah, perempuan juga banyak yang tidak setia zaman sekarang. Hari-hari ini semakin jahat. Manusia memenuhi bumi. Bukannya untuk menguduskan bumi, malah menajiskan bumi. Bumi ini sudah dikutuk, dipenuhi oleh orang-orang yang najis. Yang hidupnya kotor.
yang mendukakan Tuhan. Dahulu ketika Tuhan menyesal melihat manusia semakin jahat, Tuhan musnahkan seluruh isi bumi dengan air bah. Kita juga lihat betapa jahatnya manusia Sodom Gomora dimusnahkan dengan api belerang. Tapi itu terjadinya secara lokal, bukan seluruh dunia. Nanti yang terjadi ketika Tuhan Yesus datang, hari itu, Judgment Day, bumi dan segala isinya akan jadi lautan api. Orang percaya akan diangkat bersama Tuhan. Oleh karena itu, kalau hari ini kita melihat banyak persoalan, jangan kita ikut-ikutan. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi teladan bagi sekeliling kita. Ada banyak perkawinan di ujung perceraian. Wah, tidak masuk akal. Ada yang baru menikah sudah bercerai. Waktu bimbingan pranikah, amin-amin. Tapi setelah menikah, baru menikah berapa hari, sudah ribut. Ini manusia-manusia yang tidak tahu diri. Ini. Manusia yang tidak takut Tuhan. Rancangan pernikahan itu yang merancang Tuhan. Termasuk prokreasi. Kalau manusia berani mempermainkan pernikahan, itu berurusan dengan Tuhan. Kalau lagi diberkati, janji nikah aja bagus. Amin, amin terus. Tapi setelah itu sembarangan hidupnya. Saya ingatkan, sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan malam ini ya. Cepat bertobat sebelum mati. Setiap saat kita bisa mati oleh berbagai sebab, dimanapun, kapanpun. Kok nggak takut ya? Hidup ini mau cari apa sih? Memuaskan segala kedagingannya. Makan, minum, seks. Untuk apa? Kalau tidak dikenal Tuhan. Kok tidak takut ya sama Tuhan ya? Itu sebabnya dunia jadi kacau balau ini. Karena manusia tidak takut Tuhan. Manusia tidak beretika sama sekali jadinya. Kita lanjutkan ya. Saya cuma suka berandai-andai loh. Seandainya setiap orang mau belajar seperti rancangan mula-mula Allah, dunia mungkin lebih baik, jauh lebih baik. Meskipun dunia tidak akan jadi surga, tapi minimal ada baunya surga sedikit. Kita orang percaya harus bisa dicium bau surgawinya. Ya. Setiap orang tua, seandainya setiap orang tua mendidik anak-anaknya sejak awal, tentu anak itu kalau besar tidak beretika seperti tadi. Seandainya semua orang mengasihi Tuhan, pasti dunia ini jauh lebih baik. Pasti tidak ada yang binasa. Tapi ini cuma seandainya, Bapak Ibu. Hari ini kita punya keputusan, kita punya pilihan untuk melakukan ini atau tidak, seandainya ini. Saya ingatkan Bapak Ibu kalau mendidik anak jangan hanya berdasarkan etika umum. Nanti ketika bergaul langsung berantakan. Langsung ikut pergaulan, rusak sebentar. Tapi harus berdasarkan Alkitab. Harus berdasarkan Alkitab. Jadi setiap masalah yang kita hadapi dalam dunia ini, harus dicari solusinya di Alkitab. Makanya disebut etika Kristen atau etika Alkitabiah. Tidak banyak orang yang mengerti hal ini karena harus menguasai seluruh kitab di Alkitab.
Karena harus menguasai teologi sistematika. Jadi bukan hanya berdasarkan 1-2 ayat, lalu bikin kesimpulan, berani khotbah, berani menerima konseling. Kacau balau. Banyak yang begitu. Udah 1 ayat, diartikan salah lagi konteksnya. Harus 1 Alkitab. Ditarik benang merahnya dari awal sampai akhir, lalu dibuat kesimpulannya. Itulah etika Kristen. Jadi kalau ditanya ini, boleh nggak Pak yang ini, boleh nggak yang ini? Bukan 1 ayat jawabannya, tapi seluruh Alkitab harus ditarik benang merahnya. Ada amin ya, bisa ditangkap ya idenya ya. Jangan biasa pilih-pilih ayat. Udah gitu cuma 1 ayat sebelumnya nggak dibaca, sesudahnya nggak dibaca. Ngawur itu. Ya. Ironinya dunia ini banyak yang ngawur. Tapi kalau dikasih tahu, tersinggung, tidak mau belajar tetap. Ya terserah sih itu. Kita hanya mau mengajari orang yang mau belajar. Ya. Lagi pula kalau Bapak Ibu belajar yang untungkan bukan saya. Saya mau cari apa sih sebenarnya membuat PA begini ini? Kan supaya saya bisa bagi kebenaran. Cuma itu, tidak cari apa-apa. Pernah nggak saya bicara, Bapak Ibu kasih perpuluhan? Nggak pernah. Nggak ada itu. Nggak perlu. Yang penting hidup benar. Nanti setelah hidup benar mengerti persembahan otomatis. Dan juga semuanya akan seturut kehendak Tuhan. Itu yang penting. Ya. Bapak Ibu pasti tidak menyesal kalau ikut online Bible study ini. Kenapa? Waktunya tidak dibuang cuma-cuma atau sia-sia. Selalu ada banyak insight atau pencerahan yang kita dapat. Saya saja kalau persiapan online Bible study ini banyak pencerahan yang saya dapat lagi ketika saya baca ulang Alkitab. Karena saya persiapannya tidak main-main ini. Bapak Ibu lihat gambar-gambarnya. Saya cari ke sana kemari. Lama persiapannya. Jadi Bapak Ibu ibarat masakan itu saya yang masak, Bapak Ibu yang makan. Enak. Amin ya. Jadi jangan disia-siakan. Oke. Lagi pula ini kan ditaruh di YouTube juga. Bapak Ibu bisa bagikan ke teman-teman, ke saudara yang di luar negeri, sampai ke ujung bumi. Gratis juga. Kurang apa lagi. Kalau orang masih tidak mau belajar, waduh saya sudah tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Padahal saya berusaha dengan keadaan yang seminim mungkin yang ada di saya. Akhirnya berhasil juga membuat online Bible study ini. Dengan peralatan yang sangat minim. Tapi cukup. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau buat kesimpulan daripada prokreasi itu apa sih? Menurut rancangan mula-mula. Yang jelas melahirkan anak-anak Allah. Ya dong. Masa melahirkan anak-anak yang tidak kudus? Mengapa melahirkan anak-anak Allah? Supaya jadi keluarga Allah. Di bumi ini. Ya. Yang kedua, memenuhi bumi dengan kekudusan Tuhan. Yaitu manusia-manusia yang memiliki gambar dan rupa Allah. Ya. Yang ketiga, taklukkan seluruh isi bumi, termasuk iblis. Karena iblis ada di bumi. Barulah bisa sempurna. Ya, oke. Yang berikutnya yang jelas menguasai bumi, yaitu memerintah di bumi. Untuk siapa? Untuk kemuliaan Tuhan tentunya ya. Dan itu semua adalah ibadah. Kita sudah bahas soal avoda ya di pertemuan yang lalu. Sebenarnya manusia awal itu, rancangan mula-mula itu selalu beribadah. Tapi bukan ke gereja. Beribadah hidup benar di hadapan Tuhan. Harusnya demikian. Komunikasi saja tidak berdoa merem-merem. Komunikasinya langsung hari itu. Itu ideal. Ya. Nah, prokreasi juga merupakan rekreasi bagi suami istri. Memang dirancang Tuhan untuk menyenangkan,
mempererat hubungan, supaya intim, supaya saling mengasihi. Nah, demikian ya. Dan tentu saja rancangan mula-mula itu hidup kekal. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak? Kalau Adam tidak jatuh dalam dosa, maka ia hidup kekal. Semua hidup kekal. Iblis kalah karena tidak jatuh dalam dosa. Lalu Adam dan Hawa mempunyai keturunan yang tak terhingga jumlahnya. Karena nggak pernah mati semuanya. Dan memenuhi bumi. Dan kekal. Dan prokreasi selama-lamanya. Tangkap ya maksudnya ya. Jadi sebenarnya Tuhan merancang rancangan mula-mula itu, manusia itu melakukan prokreasi selama-lamanya, hidup kekal. Jadi jangan heran kalau prokreasi itu bukan sesuatu yang kotor, tapi sesuatu yang kudus karena perintah Tuhan sendiri. Jaga mulut, jangan asal ngomong. Ya. Nah, jadi seks itu kudus asal dilakukan di dalam bingkai kehendak Tuhan. Demikian ya. Nah, kalau orang menangkap kebenaran ini, implikasinya akan jelas. Orang akan mengerti implikasinya. Bapak Ibu kalau belajar pendalaman Alkitab ini, ya, itu harus melihat implikasinya juga. Jangan cuma mengerti dalam nalar, tapi harus implikasinya apa dalam hidupku ini. Nah, ini harus dimengerti. Kalau orang tidak mengerti, seringkali memandang negatif terhadap seks. Padahal itu rancangan Tuhan. Tidak boleh dipandang negatif, kecuali disalahgunakan. Prokreasi itu rancangan Tuhan mula-mula dan tidak pernah dibatalkan. Ya. Demikian ya Bapak Ibu sekalian. Kiranya kebenaran ini bisa menambah wawasan kita. Jangan picik. Banyak orang tidak mengerti, komentarnya banyak. Salah itu dan sebagainya, padahal tidak mengerti. Malam ini kita sudah selesaikan tentang prokreasi. Ya. Online Bible Study ini akan sangat panjang. Rabu depan kita akan belajar tentang mandat budaya manusia. Manusia disuruh berbudaya. Nanti entah Rabu depannya lagi atau kapan kita akan masuk Kejadian pasal 12. Nah ini baru babak baru. Abraham. Itu babak baru itu. Itu cerita panjang lagi. Pastikan Bapak Ibu belajar terus. Amin ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan Alkitabnya. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.